Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, hari ini Senin 12 April 2021 sidang imam besar. Kalau kita imam besar bilang imam besar nanti banyak yang protes deh. Oke deh, sementara saya bilang aja sidang Habib Rizik Syihab. Jangan protes lagi nih. HR kan biasa kita sebut begitu ya, walaupun pemerintah penguasa melalui polisi selalu menggelorakan menyebut MRS Muhammad Rizik Syihab. Walaupun sejumlah media mainstream masih alergi banget dengan menyebut Habib dalam pemberitaannya, baik yang diucapkan, oralkan maupun yang ditulis selalu disebut Rizik. Ya, monggo aja deh, silakanlah ya. Kita menyebutnya tetap Habib Rizik Syihab. Oke, sidang Habib Rizik Syihab hari ini Senin 12 April 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali digelar. Dan berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya, kali ini pengadilan memutuskan untuk tidak menyiarkan secara live persidangan ini. Sebelumnya kita tahu ketika masih sidang online dan satu kali sidang offline ya, publik masih bisa mengikuti siaran live-nya, baik yang disiarkan langsung oleh pengadilan maupun oleh FNN TV waktu itu ya. Bang Edi Channel juga waktu itu relay live streaming lewat FNN TV. Tapi kali ini tidak ada didaringkan, di-online-kan ya. Nah, ini sudah direspon oleh pengacara Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar, pada Sabtu kemarin. Dia ditulis oleh jpnn.com ya, jaringan apa sih JPNN tuh, Jawa Post News Network kalau nggak salah ya. Sidang Habib Rizik bakal tertutup dan tidak disiarkan. Aziz Yanuar _2 kami dihajar. Jadi cerita-cerita seperti ini, bagaimana Habib mengalami penzaliman dan seterusnya, memang tidak kunjung berhenti. Saya bacakan saja. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar, tidak setuju persidangan kliennya tidak disiarkan secara virtual pada 12 dan 14 April mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami sangat keberatan karena sidang itu disebut sidang tertutup, kata Aziz ya. Sidang terbuka dilarang masuk, akses ke tempat publik pun tidak ada. Jadi publik memang tidak bisa. Jangan kan publik, wartawan juga susah. Jangan wartawan, bahkan pengacara kayak Tri Kurnia itu juga diusir-usir. Videonya itu gila sekali, didorong-dorong, ditarik-tarik. Kurnia tahu kan, Kurnia kan perempuan yang melaporkan Jokowi, kerumunan Jokowi di Miomere, dan laporan ditolak oleh polisi. Tapi dia pengacara, saudara, dan dia memang terlibat aktif dalam pembelaan Habib dan para aktivis Islam, bahkan aktivis pro demokrasi pun dia aktif membela. Ini pengajar perempuannya satu luar biasa betul memang ya. Oke, alumnus Universitas Pancasila itu menambahkan pihaknya juga tidak mengetahui mengapa sidang tersebut tak dibuka untuk umum. Dia mengklaim sejak awal persidangan pihaknya memang selalu dirugikan. Kami sudah tahu sejak awal dan sadar akan dihajar berbagai hal yang merugikan pihak HRS. Pria kelahiran Jakarta itu mengklaim hal-hal yang dianggap sulit. Itu ialah sidang eksepsi tak disiarkan, sedangkan tanggapan disiarkan. Ini juga coba, eksepsi itu keberatan dari terdakwa tidak disiarkan, tapi tanggapan dari jaksa penuntut umum disiarkan. Nah, ini juga kan perlakuan yang sangat berbeda, penzaliman yang luar biasa. Saudara, seperti tadi kita ketahui, memang Habib ini dianggap musuh nomor satu oleh para penyelenggara negara. Bukan oleh negara, bukan oleh para penguasa, pemegang jabatan publik. Itu dianggap sebagai musuh nomor satu dan diperlakukan sungguh-sungguh sebagai penjahat besar. Nah gitu ya, bayangkan ini ya. Jadi hanya karena prokes, pelanggaran protokol kesehatan, dan bahkan Habib sudah mengaku bersalah dan sudah membayar denda 50 juta, tapi tetap dikriminalisasi dengan 3 berkas, 3 sedang, 3 vonis. Tentu saja 3 sidang, 3 vonis ya. Berisi 11 dakwaan, 18 pasal. Wih, seru nggak? 11 dakwaan, 18 pasal. Berlapis. Yang sebetulnya cuma pelanggaran protokol kesehatan awalnya ya, kemudian berkembang pada penyiaran berita bohong, hasil swab di rumah sakit Umi, lalu ada hasutan
Undangan maulid hasutan saudara, hasutan pasal berapa itu, orang-orang yang ngerti di bidang hukum itu. Aduh, udah pusing dah ya. Oke, ancaman hukuman bagi IBHRS 1, penjara 6 sampai dengan 10 tahun. Anda bisa bayangkan 6 sampai 10 tahun. Kemudian kedua, denda lagi. Setelah bayar 50 juta diancam denda lagi 100 sampai 300 juta. Wih, top. Ada lagi dicabut hak kewarganegaraannya. 4, dicabut hak politiknya, tidak boleh memilih dan dipilih. Weh, siapa pula yang mau ikut pemilu ya kali ya, nggak tahu kali kalau Habib begitu ya. Kemudian yang kelima, dicabut hak berorganisasinya, tidak boleh berorganisasi, membentuk atau bergabung di organisasi, padahal ini jelas-jelas melanggar konstitusi kita, undang-undang dasar kita yang ada pasal menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak berkumpul dan berserikat. Nah, nggak ngerti nih jaksa penuntut umum ini sekolahnya di mana sehingga membuat tuntutan yang melanggar konstitusi kita. Kemudian nomor 6, dicabut hak bekerja, padahal ini juga menjadi hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Ada pasalnya yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan yang layak. Nomor 7, dicabut hak mata pencaharian. Kalau bekerja nggak boleh, pencahariannya pun dicabut. Lalu dia bukan dari mana? Aduh, jaksa. Kemudian dicabut hak sebagai pengajar atau guru. Nggak boleh ngajar, nggak boleh jadi guru. Ulama nggak boleh ngajar. Terus ngapain? Main congklak. Jaksa. Ulama nggak boleh ngajar. Aduh, ngapain gitu loh? Hah? Ngeri sekali itu. 9, dirampas, disita asetnya. Sudah, ini sudah ya. Dirampas asetnya. Aduh. Lalu yang ke-10, dicabut hak wali nasabnya. Anda ngerti nggak nih jaksa penuntut? Hak wali nasab berarti dia tidak bisa mewarisi, tidak bisa mewariskan kepada anak keturunannya, tidak boleh menjadi wali nikah bagi putrinya, anak kandungnya. Ini edan ini. Ini bukan cuma melanggar konstitusi, ini melanggar syariat Islam ini. Jaksa ini gimana ya? Bahkan sebelum sidang dimulai, HRS sudah dikerjai rezim zalim. 1, ormasnya FPI dibubarkan. 2, pesantren markas syariah diancam digusur. 3, 6, laskarnya disiksa dan dibantai. 4, 6, syuhadanya udah mati, difitnah pula, sempat menjadi tersangka. Aduh. 5, rekening keluarganya diblokir. 92 rekening saudara terkait Habib, baik FPI, Hilmi itu Hilal Merah Indonesia, kerabat, sahabat dan sebagainya, yang dianggap terkait diblokir, yang kemudian di DPR mereka saling lempar tanggung jawab. Kata PPATK, kami memblokir karena ada perintah dari polisi. Karena kata polisi kepada DPR, kami tidak memberikan permintaan untuk memblokir rekening FPI dan lain-lainnya. Edan men. Kemudian yang ke-6, sekolah anaknya diganggu. Yang ke-7, kerja menantunya dihalangi. Yang ke-8, semua kerabatnya diawasi. Untung saya bukan kerabat. Saya cuma umat Islam pencinta Habib saja. Aduh. 9, menantu dan para sahabatnya dipenjara. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min zalik. 10, para pecintanya diteror. Nah ini dia nih, diteror. 11, fotonya pun diturunkan dan dilarang. Ada operasi baliho oleh Tentara Nasional Indonesia dari Kodam Jaya. Dan enggak, Tentara Kodam Jaya turun ke Petamburan, turun ke daerah-daerah untuk menurunkan baliho dan poster-poster spanduk-spanduk Habib Rizik. Ya kurang kerjaan tentara kita ini ya dulu ya. Ke-12, fotonya dihapus di berbagai media sosial. Coba aja iseng-iseng kalau Anda punya Facebook, pasang posting foto Habib Rizik, jebret, langsung diberi peringatan, postingan Anda melanggar aturan komunitas kami, bla bla bla, pret, kan gitu kan, jahat betul. Jadi kezaliman demi kezaliman dilakukan rejim terhadap Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan. Sampai kapan kita hanya diam? Tapi saudara, ya anehnya ketika orang-orang yang dianggap sebagai punya jabatan penting, publik, dipercaya, diberi amanah, begitu bencinya kepada Habib. Ini ada 2 video yang mohon maaf ya, saya terpaksa harus tampilkan. Pertama, video ini pendek-pendek, tapi untuk menunjukkan bahwa siapapun dia, dari kalangan manapun dia, selama nuraninya masih hidup, selama akal warasnya masih sehat, masih ada, maka akan ada perasaan yang terusik keadilannya. Nah, ini. Bukan nakal,
Ya gue nakal, tapi gue nggak pernah ngehina Habib. Gue dari dulu orang yang nyari pansos ke orang-orang lain, gue diem. Tapi giliran yang ngehina Habib, gue nggak bisa terima. Karena apa? Apa jadinya dunia ini tanpa Habib, boy? Lu mikir gak sih? Ya Habib ini selama ini demo-demo didengar enggak? Nggak pernah didengar kan? Sampai sekarang buktinya apa? Cipta Kerja demo di mana-mana. Lu tahu Habib itu disogok duit miliaran untuk berhenti berdakwah. Lu tahu gak? Dia membela rakyat, dia membela agama Islam. Tapi dia dimusuhi oleh negara, oleh pemerintah. Bilangnya dicekal oleh pemerintah Arab, tapi nyatanya ada bukti kan? Pemerintah Arab bilang, tanyakan pemerintah Anda di Indonesia, kenapa Habib Rizik gak boleh pulang? Kenapa ada yang gak ngebolehin pulang Habib Rizik? Gak sekolah tapi otak dipakai, tatoan tapi hati nurani itu dipakai. Perempuan muda ini mendahului postingan pendeknya dengan mengatakan, gue nakal. Dan di ujung ceritanya dia mengatakan tatoan, dia tunjukkan tatonya. Tapi dia bilang kalau akalnya masih hidup, masih waras, nuraninya masih hidup, tidak terima melihat perlakuan yang terima oleh Habib seperti ini. Anda bisa ngomong apa, saudara? Ini fakta. Dia bukan buzzer. Siapa yang bayar dia? Munarman, gila. Siapa pembayar dia? Aziz Yanuar, gila apa? Enggak. Ini murni, saudara. Ini murni. Ini perempuan muda mengaku gue nakal. Dan terakhir dia mengatakan tatoan, tapi otak dipakai. Kalau nurani masih hidup. Oke, satu lagi. Ada satu lagi sejenis lagi yang yang perempuan ini lebih terbuka siapa dia kurang lebihnya ya. Nih. Guys, tahu nggak kalau dulu itu aku sangat membenci sekali FPI dan HRS ya. Kenapa? Karena dulu ruang gerak aku itu kan dulu sering keluar malam ya, ke diskotik, karaokean, nongkrong gitu. Dan dulu itu zamannya sering razia dari FPI dan itu yang bikin aku benci. Ruang gerak aku untuk berbuat maksiat itu terbatasi sama FPI yang katanya anarkis, tapi aku sendiri belum pernah kena razia ya. Nah setelah itu semakin hari ketika aku udah nggak pernah seperti itu, aku mulai sadar kalau semua itu FPI melakukan untuk mencegah kemungkaran gitu. Belum lagi tindakan-tindakan mereka yang sangat terpuji dengan membantu musibah, maksudnya ya membantu kemanusiaannya itu top banget. Dan sekarang ketidakadilan pun terjadi, makanya aku semakin cinta sama Habib Rizik dan FPI. Saudara, perempuan muda ini mengaku biasa dan sangat hobi dengan kehidupan malam, keluar malam, ke diskotik, nongkrong. Dan dia benci pada Habib Rizik dan FPI-nya. Karena sering melakukan razia. Karena kebebasannya untuk bermaksud menjadi terganggu. Walaupun dia mengaku dia belum pernah kena razianya FPI ya. Tapi belakangan begitu dikatakan tadi, begitu dia berhenti dari kehidupan malam, dia tahu bahwa apa yang dilakukan Habib itu untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk menyelamatkan anak muda, generasi muda Indonesia. Dan ketika Habib Rizik dizalimi, perempuan muda ini mengatakan, aku cinta pada Habib dan FPI. Saudara, sekali lagi saya ingin katakan pada kita semua, pada saya, pada Anda semua, pada para penguasa yang sekarang masih sibuk asik terus mencari pasal-pasal dan perlakuan-perlakuan tidak manusiawi menzalimi Habib. Siapapun kalian, selama kalian masih manusia, selama kalian masih punya hati nurani, tentu hati nurani kalian akan tersentuh terhadap ketidakadilan kezaliman ini. Seperti dua perempuan muda ini yang mengaku bukan orang baik-baik. Lalu kita yang merasa orang baik-baik berlindung dari di balik jabatan, jubah, agama dan segala macam gelar profesor, doktor, kiai, haji dan sebagainya, rame-rame ikut membuli dan menzalimi Habib Rizik Syihab yang tidak pernah merugikan negara sepeser pun, mencuri uang APBN, yang tidak pernah sogok menyogok, suap menyuap, yang tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, yang tidak pernah mengimpor, menyimpan, mengedarkan narkoba dalam jumlah berton-ton-ton, yang tidak pernah menjual senjata untuk OPM atau gerakan separatis lainnya. Dan yang
tidak pernah mengangkat senjata untuk memberontak kepada NKRI. Habib hanya menyuarakan kebenaran, hanya menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, dan para penguasa hamba nafsu memusuhinya. Astagfirullahaladzim. Nasrun minallah wa fathun qarib. Sekian dari saya, Edi Mulyadi, untuk FNN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.